Shalom saudara, hari ini kita akan kembali belajar dari Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Saya akan bacakan bagi kita. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, saudara, pernah nggak ketika kita mendengarkan sebuah khotbah, namun setelah khotbahnya selesai, kita itu lupa apa yang sebenarnya dikhotbahkan? Nah, banyak faktor yang bisa membuat hal ini terjadi. Misalnya, bisa jadi kita sebenarnya merasa kelelahan sehingga kita tidak bisa konsentrasi. Namun sebenarnya bisa juga karena memang kita itu tidak meletakkan perhatian kita terhadap apa yang sedang disampaikan. Akibatnya kita tidak benar-benar menyerap apapun juga yang disampaikan itu. Walaupun kita mendengar, namun ternyata apa yang kita dengarkan itu tidak bisa berdampak pada kehidupan kita. Karena kita hanya sekedar mendengarkan tetapi tidak benar-benar memberikan perhatian. Dengan demikian sebenarnya kita telah melewatkan firman Tuhan yang begitu berharga bagi hidup kita. Nah, sebenarnya ini juga yang sedang Yesus coba sampaikan kepada orang banyak dan juga murid-muridnya di Markus pasal yang keempat ayat 21 sampai 25. Yaitu untuk mendengarkan firman dengan penuh perhatian, karena firman tersebut akan membawa para pendengar ke dalam pemahaman akan kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus. Nah, saudara, kalau sebenarnya kita lihat keseluruhan pasal 4 ini ya, Yesus itu banyak memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Sebenarnya apa sih kerajaan Allah itu? Nah, kerajaan Allah dapat kita pahami di dalam dua aspek ya, yaitu yang pertama pemerintahan Allah atas seluruh alam semesta, dan juga yang kedua pemerintahan rohani Allah atas kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, saudara, kerajaan Allah itu juga mengandung makna keselamatan yang diberikan oleh Bapa di dalam Yesus, yaitu ketika Dia memindahkan kita dari kerajaan maut ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara, pada masa itu, orang-orang Yahudi itu belum memiliki pemahaman yang utuh akan kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus ini. Seakan-akan kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang tersembunyi, rahasia, dan penuh misteri. Lalu, apakah ini artinya kerajaan Allah itu akan tetap menjadi sebuah rahasia, sebuah misteri? Tentu saja tidak, saudara, sebab kehadiran Yesus adalah untuk membawa kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Namun memang belum tentu setiap orang akan paham dan menerima hal ini. Nah, untuk memahami kerajaan Allah ini kita perlu mendengar dan menerima firman. Sama seperti yang Yesus katakan di ayat 21 dan ayat 22. Pelita memang tidak seharusnya diletakkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan harus diletakkan di atas kaki dian. Pelita itu akan menyatakan apa yang tersembunyi dan menyingkapkan apa yang selama ini menjadi rahasia. Pelita itu adalah firman yang dibawa oleh Yesus. Bagi orang-orang yang mendengar dan menerima firman itu sama seperti dalam perumpamaan penabur, maka dia akan berbuah. Apa yang sudah ada padanya akan semakin ditambahkan. Dia akan semakin mengerti kedalaman firman, dia akan semakin menyadari keindahan firman, dia juga akan semakin melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan. Dan semakin juga dia menyadari kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dan dia semakin mengerti juga anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan ini juga membuat dia semakin ingin bertumbuh di dalam firman. Nah, sebaliknya, jika kita hanya mendengar namun tidak menyambut dan menerima firman itu, maka yang terjadi adalah apa yang dikatakan Yesus, siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Artinya, bahkan firman yang sudah didengarkan pun itu akan dimakan oleh burung, akan mati dan akan tidak berbuah. Dengan kata lain, firman yang sudah didengar itu akan hilang. Nah, jadinya tidak ada apapun yang bisa berubah di dalam hidupnya. Sebab firman Tuhan itu sudah hilang. Firman Tuhan tidak bisa lagi berdampak sebab hanya sekedar didengarkan namun tidak pernah diterima. Dan akibatnya firman itu hilang. Nah, saudara, oleh karena itu Yesus
mengatakan di ayat ke-24 untuk mencamkan apa yang didengar. Artinya, memberikan perhatian, mempertimbangkan, dan memikirkan dengan hati-hati setiap firman yang mereka dengar. Dengan benar-benar merenungkan apa yang Yesus katakan, sesungguhnya kerajaan Allah itu semakin dekat dan semakin tersingkap. Nah, saudara, perumpamaan hari ini juga mendorong kita untuk selalu hidup bergaul dekat dengan firman. Ada kalanya mungkin kita tidak mengerti bagian firman yang kita baca, atau mungkin kita merasa kesulitan. Namun ingatlah bahwa Allah itu tidak pernah menyembunyikan isi hatinya kepada kita. Ketika kita mendengarkan firman, marilah kita punya telinga murid dan hati yang siap untuk menerima firman itu. Dan kita juga membiarkan firman itu menguasai hidup kita dan mengubahkan hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Ajaib indah dalam lebar sungguh tak terhingga, meski aku